Itu kena batu pijar pas karena arah balik itu kena punggungnya, kena batu. Oh, dia sudah balik untuk lari maksudnya? Lari, betul. Kena punggungnya. Dan ada salah satu yang kena tangannya. Ada dua lah waktu itu yang kena. Ya, akhirnya yang jatuh ya tadi, yang TL yang jatuh tadi kena punggungnya. Tidak lama langsung meninggal di sana. Si orang Jerman yang meninggal tadi kita taruh di dalam ruangan sambil nunggu ambulan tadi kan ada berapa lama. Nah, setelah itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah. Gitu. Semenjak ditaruh jenazah di situ. Itu. Apalagi jalur-jalur situ waktu itu masih rame-ramenya orang menyebut wong abang dan wong ireng. Jadi istilahnya itu genderuwo itu mas. Sana kan terkenal. Oh ketemu, contohnya ketemu wong abang, ketemu wong ireng. Sering ganggu memang. Saya ini diajak orang namanya Bujang mas ya. Saya pikir diajak ML kok enak sekali gitu. Ya perempuan cantik, rambutnya panjang, terus tapi kok nggak pakai rok itu nggak, cantik sekali serta rambutnya panjang. Mungkin kalau boleh tahu dikatakan ya saya menikmati gitu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue masih di seputaran pos pendakian Tumpang Gunung Semeru. Yang spesial gue mendatangi salah seorang narasumber yang punya segudang pengalaman. Beliau adalah salah seorang pegiat alam senior dan juga dulunya adalah seorang petugas polisi hutan yang sudah purnawirawan. Selama 36 tahun beliau menjaga hutan Bromo Tengger Semeru dan banyak banget kisah-kisahnya yang mungkin bisa gue angkat. Mudah-mudahan ini menarik karena yang satu ini kisahnya agak beda. Lo pengen tahu kan kisahnya gimana? Langsung aja penahan dengan Om Glembo. Apa kabar Om? Siap. Sehat? Sehat. Om, makasih masih mau cerita lagi di channel Jajah Malam. Siap, terima kasih. Gak bosan ya Om ya? Tidak, berbagi-bagi pengalaman. Mantap. Nah Om, ini kan bisa dibilang kisah-kisah lawas nih ya, yang pengen tahu karena di era itu kan belum ada yang namanya media sosial, belum ada yang namanya pemberitaan seperti sekarang ya. Hari ini kejadian, malam ini semua tahu gitu ya kan. Dan saya yakin banyak sekali kejadian yang nggak pernah bisa didokumentasikan dan mungkin masih ada dalam memori Om yang mungkin bisa dibagikan untuk para penonton Jajah Malam Om. Siap. Ada nggak nih Om kisah di era mungkin 80-an akhir 90-an awal gitu Om? Yang itu kan lagi hot-hotnya tuh. Oke Om, silakan Om bercerita, saya nggak akan motong lagi. Om Glembo adalah seorang pecinta alam sekaligus purnawirawan polisi hutan yang sudah 36 tahun mengamankan wilayah hutan Bromo Tengger Semeru. Banyak sekali kisah nyata yang dialaminya selama bertugas yang bersinggungan dengan evakuasi dan juga kisahnya berinteraksi dengan para penunggu hutan Semeru yang mungkin tidak pernah beliau ceritakan dimanapun, akan tetapi kali ini beliau akan menceritakannya di sini. Mari kita ikuti kisahnya sampai selesai. Oke, terima kasih. Ung Ulun Basuki Langgeng. Selamat malam, ketemu lagi dengan Glembo. Jadi ini sekitar tahun 90-an. Jadi waktu itu mulai ramai pengunjung, terutama tentunya sebatas pektur, agen-agen tur itu, tapi masih terbatas juga yang melakukan travel atau biro travel gitu. Jadi masih terbatas. Tapi sudah diawali oleh beberapa kelompok, terutama waktu itu Jerman, Perancis, Belanda.
yang mulai banyak rombongan-rombongan gitu. Nah, waktu itu yang berangkat waktu itu rombongan besar ya dari Jerman itu minimal paling berangkat dia 10 orang, tapi rata-rata 15 up bahkan sampai 20 up. Itu langsung dari Jermannya langsung ke sini? Langsung dari Jerman langsung naik Semeru. Oke. Tapi tidak hanya Semeru, beberapa gunung lagi setelah Semeru tentunya sudah rutin mereka Bromo, Kawijen, favorit mereka itu sebelum gunung-gunung lain mereka seperti itu rutin tahun-tahun 90-an itu jadi bentuk paket-paket itu luar biasa gitu. Tapi masih ditangani jarang disubkan oleh agen-agen Indonesia. Jadi masih mereka berangkat sendiri langsung dari luar naik ke Semeru dan perizinan pun masih mudah lah gitu. Jadi bentuknya kalau dari Jawa Barat biasanya diawali dari Jogja masuk Bromo dulu atau Semeru dulu. Kalau dari timur biasanya dari Bali. Nah, ini sebaliknya itu. Nah, pada tahun itu ada suatu rombongan hampir 20 orang lah gitu. Rombongan besar itu TL-nya dua itu asing semua. Jerman waktu itu yang mengalami kejadian ini yang sangat ekstrim ini orang Jerman, apa DAF Summit Club atau apa gitu namanya kalau seingat saya gitu. Jadi rombongan lah TL-nya ini seorang cewek. TL-nya cewek? Cewek TL-nya, tapi juga sudah berumur lah menurut saya. Udah pengalaman ya? Udah pengalaman, jadi umur sekitar 45-50 lah waktu itu. Nah, mereka sudah biasa naik itu kalau pada peak season gitu naiknya ya pada bulan Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan ini rutin itu. Nah, ini pendakian biasa waktu itu. Pendakian biasa yang orang Jerman tadi yang TL-nya cewek tadi naik ke Semeru biasa rutin seperti itu. Nah, sesampainya di sana waktu itu masih letusan masih bisa dihitung. Waktu mungkin pernah dengar bahwa interval 15 menit dengan letusan material vulkanik tadi, baik terutama abu vulkanik ya. Letusan itu masih bisa dideteksi antara 100 sampai 300 meter. Baru kalau 600 ini 600 meter dari dari puncak Mahameru ini berarti memang ada peningkatan secara aktivitasnya ada peningkatan. Tapi waktu itu normal setiap 15 cm kita bisa deteksi setiap 15 menit ya keluar asap ini tadi. Dengan kepulan kadang-kadang agak keputih-putihan, agak coklat-coklatan, agak merah, nah tergantung tidak sama, perharinya tidak sama. Nah itu zaman segitu, sebelum terjadi letusan itu memang menarik sekali dan belum ada atau perboden atau larangan bahwa dilarang mendekat ke kawah, dilarang hanya sampai tidak ada. Masih longgar banget ya. Masih longgar. Setelah kejadian itu baru ada perboden, kita kasih bor tulisan bahwa dilarang mendekat ke kawah seperti itu. Nah, kejadian itu seperti normal biasa ya, mereka naik jam 2 dini hari sampai sana sekitar jam 8-9. Terus ini karena sudah terbiasa tadi menghitung mendekat ke kawah, memang sangat menarik sekali mendekat di bibir kawahnya tadi menarik sekali. Nah, di sana dengan perhitungan waktu setiap 15 menit. Nah, Semeru sendiri kan apalagi namanya gunung api aktif tidak bisa diprediksi harus rutin 15 kan tidak mungkin. Benar. Jadi suatu saat mengalami waktu itu dia seperti biasa lah, TL-nya terdahulu setelah punggungan mendekat ke kawah itu duluan, terus mengajak yang lainnya. Begitu sampai di sana tahu-tahu ada letusan yang sangat besar waktu itu. Wah, yang lain sempat lari. Maksudnya pesertanya tadi sempat lari kembali ke puncak Mahameru, tapi
salah satu dan salah dua tadi udah dekat, termasuk si TL-nya itu kena batu pijar pas karena arah balik itu kena punggungnya, kena batu. Oh, dia sudah balik untuk lari maksudnya? Lari, betul. Kena punggungnya. Karena kenapa kena punggungnya itu karena seperti ini, terus jatuh. Dan ada salah satu yang kena tangannya. Ada dua lah waktu itu yang kena. Nah, akhirnya yang jatuh ya tadi, yang TL yang jatuh tadi kena punggungnya. Tidak lama langsung meninggal di sana. Itu batu pijar artinya batu panas? Batu panas. Kan itu hampir 200 derajat lebih kan letusannya itu. Gitu. Jadi setelah letusan itu kena batu seginilah, kena punggungnya itu kena. Memang tidak mengalami luka. Tidak mengalami luka atau luka seperti, tapi cuma memar gitu aja di punggungnya. Tapi setelah kita visum ke dokter, ternyata itu luka bakarnya grade 5, berarti sampai menembus organ dalam kan. Kenapa demikian? Karena begitu kena batu itu langsung meninggal di tempat di puncak. Gitu. Meninggal di puncak. Dan akhirnya sudah seperti itu, dibantu sampai di pinggir puncaknya ini. Kebetulan ada beberapa porter yang ikut ke sana kan, ada, terus manggil teman-teman porter yang lain, terus dievakuasi sampai Kalimati, diupayakan diturunkan sampai Kalimati. Gitu. Sudah meninggal ini. Nah, tapi karena mereka, saya pikir ya tour leadernya meninggal tadi. Yang lain yang juga yang selamat tadi ya oke-oke aja, terus malah terus ya jalan seperti biasa, terus tur biasanya. Yang ini yang langsung diupayakan oleh porter-porter tadi. Setelah turun di Kalimati, karena rata-rata seperti orang gitu, itu porternya kan banyak. Kalau orang katakan perbandingannya ya, misalkan 15 orang itu porternya setidak-tidaknya 12, jadi banyak sekali. Perbandingan gitu. Karena full total mereka yang bawa semuanya, logistik maupun equipmentnya mereka untuk kayak tenda, sleeping bag ini yang bawa kan semua porter, makanan semua porter. Mereka cuma bawa di package aja untuk keperluan pribadi. Setelah itu kita lakukan evakuasi. Kita sudah melakukan, sebagian sudah datang dulu, tapi ini kan evakuasinya lama karena jalan juga tidak selebar sekarang, dulu sempit. Juga mikulnya pun ya maaf aja kayak mikul babi hutan gitu. Oh, tandu babi itu yang begitu ya? Jadi satu batang doang. Kalau pakai tandu yang untuk 4 orang nggak bisa jalan tuh. Jadi menggunakan itu sampai di pos Ranupani. Kita sudah melakukan koordinasi baik waktu dengan Polsek Senduro dan sebagainya gitu terus sana. Nah, karena satu yang memang langsung meninggal di tempat tadi yang itu TL-nya itu, begitu sampai di pos Ranupani langsung dimasukkan ke pos kami gitu. Di pos Ranupani, di ruangan depan itu dimasukkan gitu. Nah, situ diperiksa awal baik dari kepolisian maupun tim medis untuk memastikan tadi. Nah, setelah dimasukkan sana, selanjutnya diperiksa awal dari baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak medis ya. Ada medis yang naik. Akhirnya sudah meninggal, sudah positif meninggal. Sambil nunggu ambulan yang membawa tadi harus diturunkan, menunggu ambulan tadi kan lama, ditaruh di meja di ruangan kami di sebelah yang dulunya untuk ruang makan itu kita kasih tempat itu. Nah, di situ awal mulanya kejadian di sana. Nah, terus akhirnya
kita buat kronologisnya dan semuanya kita laporkan. Nah, setelah kita antar sampai setelah ambulan datang, kita antar sampai rumah sakit di Lumajang waktu itu. Tapi rumah sakitnya belum memadai, mestinya harus yang sudah punya klasifikasi bahwa harus ada pendingin dan sebagainya. Kita hubungi kedutaan, akhirnya dibawa ke Surabaya. Itu awalnya dari sana. Nah, setelah kejadian itu mereka sudah ditangani oleh pihak kedutaan, tapi yang lain tetap jalan. Lanjut. Gokil. Makanya itu, Kak. Herannya itu saya beda dengan kita nih. Iya. Kita kan musibah bersama otomatis. Iya. Kalau dia jalan, melanjutkan turnya. Gokil. Nah, itu. Nah, setelah gitu mereka dibawa ke kedutaan di rumah sakit dulu di Surabaya, langsung proses mau dipulangkan ke Jerman. Nah, dari sana ini kita kan yang sudah melalui proses-proses tadi pulang seperti ke Ranupani ya seperti biasa ya. Waktu itu petugasnya tidak sebanyak sekarang. 2, 3, kalau datang semua 4 orang cuma gitu. Dengan kawasan 5.000 hektar kawasan Ranupani Semeru, kita jaga kadang-kadang 2 yang datang, 3 lah, kalau 4 pas kumpul semua gitu. Oke. Nah, dari situ mulai banyak setelah si orang Jerman yang meninggal tadi kita taruh di dalam ruangan sambil nunggu ambulan tadi kan ada berapa lama. Nah, setelah itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah gitu. Semenjak ditaruh jenazah di situ. Itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar menurut saya. Gitu. Jadi ya contohnya padahal sudah malam gelap gitu, nggak ada apa-apa, kayak ada ketok-ketok, kayak pendaki datang pakai sepatunya kelihatan brok gitu. Terus seakan-akan mandi di kan belakang sebelah sini di pos saya itu sebelah sininya kamar mandi, kayak mandi juga loh. Sopo ya mandi, terus kayak gitu. Jadi sering mengganggu gitu lah, apalagi waktu itu juga belum ada listrik gitu. Belum ada listrik? Belum. Cakep. Kena semua udah begini. Jadi, nah setelah itu tidur gitu pasti was-was. Nah, berarti kan saya 87 mulai bekerja, tahun 90 itu mulai ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik. Nah, salah satunya ini siapa ya waktu itu tahu-tahu di kamar saya ini depannya sini untuk ngurusi maksi dulu. Tidak di print atau di manual masih gitu. Ya tahu-tahu bunyi sendiri malam-malam. Ya saya tambah gak berani keluar dari kamar. Contoh-contoh hal-hal kayak gitu. Nah, dan pada akhirnya terbawa dari situasi seperti itu, kita ya juga was-was ya. Waktu itu saya masih amat muda lah, masih juga apa ya istilahnya sok berani ya, kadang penakut gitu kan gitu. Gitu kan, belum matang lagi, usia belum matang kan gitu. Waktu itu masih bujang juga lagi. Jadi seperti itu. Jadi setelah kejadian itu hal-hal yang nyeleneh itu ada. Suatu saat pernah juga waktu di pos yang saya tempati itu ada juga yang kan pendaki sebagian dulu yang datang nggak banyak seperti kayak gitu, mesti tidur di pos. Tahu-tahu loh kok yang almarhumah yang Mbak Tumari itu, istrinya Bu Tumari itu loh, kenapa kok turun nih Jopo? Loh, turun nih jero. Lah iku lapo turun Jopo sampean gitu kan. Nah, ya bingung kan, siapa yang mindah padahal perasaan tuh tidur di dalam. Oh, dipindahin. Gitu. Siapa yang mindah gitu loh. Nah, waduh tambah mengerikan pokoknya setelah gitu. Semenjak itu
semenjak itu banyak hal-hal horor lah gitu yang lah. Salah satunya dulu kalau mau menghidupkan di pos sana, kalau mau menghidupkan lampu kan pakai diesel. Misalkan yang jaga bertiga gitu ya, pakai humpipah gitu. Siapa yang kalah matikan diesel. Kalau kadang-kadang nggak ono sing berani kabeh biar sampai entek diesel, sampai entek solar itu. Sampai solarnya habis. Besoknya masuk angin. Setelah kejadian orang Jerman itu tadi kadang-kadang ya takut sendiri, kadang-kadang ya berani. Nah, apalagi jalur-jalur situ waktu itu masih rame-ramenya orang menyebut wong abang dan wong ireng. Jadi istilahnya itu gendruwo dulu mas. Sana kan terkenal, ketemu contohnya ketemu wong abang, ketemu wong ireng, sering ganggu memang. Jadi contohnya transportasi itu dulu kan muat misalkan muat berambang satu atau kentang 1 ton itu. Karena biasa driver itu perasaannya bisa lebih dari katakan kayak wabot, baru di lintasan tertentu kembali normal gitu loh. Itu sering. Kayak berat gitu. Kayak berat itu. Padahal dia kan merasakan ya drivernya tadi. Kayak berat. Tahu-tahu kayak ono wong pamit turun dari mobilnya. Ya terus enteng gitu. Kembali ke pos saya, Mas. Nah, di pos saya sana itu banyak dulu teman-teman yang ngikut tidur di pos gitu ya, saya kasih tempat gitu. Lah, suatu saat saya pas sendiri, Mas. Sudah nggak inget-inget yang orang Jerman meninggal tadi, sudah enak. Suatu saat ini saya ini diajak orang namanya Bujang Mas ya. Saya pikir diajak ML kok enak sekali gitu. Saya. Maksudnya dia datang apa gimana nih? Dia datang dalam tidur saya datang. Bentuknya gimana? Dia ya perempuan cantik, rambutnya panjang, terus tapi kok nggak pakai rok itu, nggak, cuma pakai kayak pakaian kerajaan gitu, pakai jarit segini gitu. Oke. Kuning dan cantik sekali serta rambutnya panjang. Pertama saya pikir ya normal aja gitu. Bahkan mungkin kalau boleh tahu dikatakan ya saya menikmati gitu. Dalam hal tadi menikmati banget gitu. Kayak asli beneran. Asli bener kayak. Begitu sudah selesai dia mau pergi, kalau dia ketawa gitu sambil pamit itu, tapi bertaring. Tetap cantik tapi bertaring. Saya kan kiri Mas ya. Aduh sopo itu tadi gitu. Terus kuning memang. Terus itu kejadian awalnya gitu. Terus begitu selanjutnya orang-orang ternyata di situ akhirnya saya ketemu ada yang disebut Rondo Kuning. Itu di utaranya danau ini ada punden, namanya Punden Rondo Kuning. Di Ranupani ini katakan yang nempati Rondo Kuning gitu. Aduh, merinding juga. Jadi setelah gitu Mas, di sana itu banyak orang-orang cerita, Rondo Kuning itu Rondo Kuning. Terus ada salah satu orang tua atau tokoh-tokoh desa itu yang saya tanyakan bahwa ya apa sih Rondo Kuning itu, apa sih, bagaimana sih Rondo Kuning itu? Ya perempuan ini yang jaga sana gini. Loh, waduh, lah aku ini tidur sama siapa? Oh ya aku Rondo Kuning. Nah, banyak cerita gitu. Setelah gitu, akhirnya saya mengikuti aja. Akhirnya setiap kali atau beberapa pasti datangi dia juga. Akhirnya kayak ya biasa. Akhirnya
setiap malam Jumat Manis ya, adanya orang sana kan selamatan, itu bikin tumpeng, bikin apa. Ya saya akhirnya ikutan menghidupkan dupa tadi, menghidupkan dupa untuk dia. Ya setelah itu ya biasa normal saja. Nah anehnya ada juga, tidak hanya saya, beberapa teman saya di kamar sana. Petugas juga? Ya petugas ya, teman-teman kayak pendaki kan dulu kan, ayo tidur di tempatku kan gitu. Nah karena saya berteman banyak orang gitu, ya kadang-kadang guyu ketawa apa, aku kok meneng kan niatan untuk ML kok ngimpi ML gitu. Ngimpi juga. Terus ya apa saya tanyakan, ya sama seperti itu. Wujudnya itu dia juga. Tapi kalau mungkin saya nggak jelas ya. Kalau hatinya apa, lagi nggak enak atau apa, tetap mimpi atau dikeliatin yang menakutkan. Maksudnya bentuk tadi yang kayak ada yang nunggu lah, kamar saya ini kayak ada yang nunggu. Ya tadi yang saya katakan Bapak Rondo Kuning tadi yang nunggu. Kalau orangnya si fine baik-baik aja pasti rata-rata ya. Boleh ditanyakan sebagian masih ada yang sampai sekarang dengan saya itu pasti mimpinya gitu. Tapi kalau yang nggak tahu karena hatinya atau apa, nggak dikeliatin yang nggak kena, kayak semacam pocongan, kayak orang rambut panjang dolek kayak gitu. Ada sampai ketakutan, ada namanya dulu punya anggota namanya Ranupani, namanya John Sampur itu. Padahal dia orang berani, sampai ketakutan di kamar saya lari gitu. Jadi itu sampai sekarang saya juga nggak habis mengerti ya faktor apa. Tapi begitu saya ke para tokoh adat sana, para sesepuh sana, saya tanyakan, oh Rondo Kuning itu Pak Mbo, bilang kayak gitu. Rondo Kuning itu memang yang jaga sana. Tapi yang saya tanyakan, yang saya katakan tadi bahwa kenapa tidak semua orang maksudnya mimpi enak gitu loh. Sebagian yang kurang apa pasti dipindah, digeser atau diliatin barang nggak kenal lah. Saya di kamar saya fine aja gitu. Nggak berharap apa-apa ya, tahu-tahu terus mimpi gitu. Mimpinya enak lagi. Enak lagi loh. Aduh. Artinya itu teman-teman Bapak yang mimpi itu di malam yang sama atau malam lain ganti orang gitu? Ganti orang. Wah, satu pos digilir cuy. Wah iya. Oh gitu. Iya. Jadi setelah kejadian orang Jerman meninggal, terus selanjutnya itu saya baru selama 3 tahun di sana baru itu saya. Terus ya akhirnya ada salah satu teman saya yang sampai minta zaman waktu itu apa ya? Togel atau Porkas. SDSB Porkas. SDSB itu. Pernah itu. Udah pensiun juga, masih ada orangnya. Tembus. Nah itu. Aduh, kok bisa gitu loh. Nah ini kan waktu segitu kan, wes coba tak turuni. Minta nomor ya dikasih, ya tembus juga loh. DKI ngomongnya gitu. Nah akhirnya ya tetap, maksud saya tetap karena orang-orang lain yang mungkin nggak bener nggak apa pasti dikeliatin barang jelek sekali gitu. Tergantung orangnya ya. Nah tapi saya nggak pernah, akhirnya menjadi rutin tadi. 1 bulan sekali setiap Jumat Manis saya bakar dupa tadi. Setiap Jumat Manis bakar dupa. Ya aman-aman aja, fine aja sampai terus dibongkar sampai ada orang-orang spiritual yang lain. Oh di sini ada yang nunggu. Ya terbukti mungkin sampai sekarang. Yang ngerti-ngerti, yang sering orang-orang, kadang-kadang ada orang yang kesurupan itu ya. Kesurupan di Kalimati, Gumbolo, yang sering masuk kan dari Gumbolo, sering masuk itu. Ya, asalkan kita juga, walaupun kita tidak mengikuti
polanya dia, tapi kita mengikuti tradisinya orang-orang tadi, kearifan lokal wae kita kadang-kadang ya ngasih dupa gitu ya, ngomong pokoknya sama-sama ya, itu buktinya ya selamat semua gitu. Soalnya ada beberapa kali orang yang sering kemasukan kan rata-rata yang dari atas ini kan Gumbolo, Kalimati, Batu Rejeng. Sampai di Kalimati ini ada orang yang kayak kerasukan gitu, bahasanya bahasa Inggris. Berarti kan setannya bule juga kan? Bener. Padahal tuh orang nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi awalnya dari sana Mas, awalnya hingga sampai ada listrik, ada itu akhirnya ya udah sampai sekarang sih katanya teman-teman masih ada di bekas kamar saya itu masih ada. Nah itu Pak kan kalau kayak Bapak bilang tadi ada si Rondo Kuning ini kan yang ngejaga sampai pos lah segala macam. Nah kan kayak gitu-gitu biasanya dia punya wilayah teritorial. Iya. Nah kalau yang Bapak bilang tadi bentuknya genderuwo itu apakah di tempat yang sama atau wilayah yang lain Pak? Wilayah yang lain tapi di dalam jalur yang sama. Oh gitu. Jadi itu yang masyarakat lokal itu sering dilihat gitu, jadi boleh ditanya ya kalau ke sana. Apalagi orang-orang tua-tua ya masih berbicara, oh diketahui wong abang, wong ireng, masih gitu. Jadi kalau menurut saya itu genderuwo abang dan genderuwo ireng. Genderuwo abang tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya wujudnya abang merah semua sama hitam semua gitu, tapi besar. Oh gitu. Ada yang merah, ada yang hitam. Ya. Itu memang di Semeru tuh dia terkenal nih dua nih. Terutama apalagi masyarakat lokal sana pasti sampai sekarang kesamaan paham, masyarakat sana paham bahwa oh di kono gene wong ireng, di kono gene wong abang kayak gitu. Maksudnya genderuwo ireng atau genderuwo abang gitu. Kalau yang pernah juga ada cerita bahwa ada orang kerdil kayak itu, menurut saya belum pernah ketemu saya sampai sekarang. Tapi kalau si merah sama si hitam ini Bapak pernah ketemu? Iya pernah ketemu. Oh ketemu juga? Ketemu. Ketemunya pas gimana tuh Pak? Yang ngeliatin gitu. Bentuknya kayak gimana Pak? Ya nggak kelihatan anunya, tapi nggak kelihatan mukanya, tapi orangnya besar gitu, hitam-hitam di Gumbolo gitu. Pernah ya. Bentuknya manusia atau gimana? Ya seperti manusia gitu, tapi besar. Tapi besar. Kayak apa ya? Kayak gorila atau genderuwo? Ya kayak genderuwo, itu namanya genderuwo kan itu. Oke. Penghuninya apalagi kan, itu sering goda, mengganggu gitu. Ya contohnya salah satu driver, apalagi driver ke atas zaman dulu tahu semua. Muat kentang 1 ton bisa kayak 5 ton gitu, berat. Kadang-kadang keganggu dari mobilnya tadi keganggu kayak pirnya putus, kayak sering gitu. Apalagi masih belum aspal gitu, masih jalan tanah. Jadi kejadian itu kalau orang Ranupani sampai sekarang orang-orang anak-anak muda pun tahu, oh diketoke wong abang, diketoke wong ireng, oh ndekne gene wong abang, gene wong ireng gitu. Maksudnya lokasi ini pada paham semua. Kalau di Ranupani sendiri itu biasanya yang ganggu itu apa Pak? Ya pokoknya identik orang hitam itu tadi yang sering mengganggu. Orang hitam? Ya mungkin karena kadang-kadang nggak menyerupai, tapi kadang-kadang ganggunya gitu. Kadang-kadang ya kadang seperti orang ya gitu. Oke. Apalagi di hutan besar Mas. Hutan besar? Termasuk kan hutan besar kan. Sekarang di kota aja ada kan, apalagi hutan semua banyak pohon-pohon, banyak itu kan. Itu. Nah itu kan bisa dibilang kejadian di era masih 90-an Pak ya, 80 akhir 90-an awal. Nah di seputaran Ranupani sendiri di era yang sekarang nih, zaman-zaman 2023, 2024, 2025, apakah masih ada kejadian-kejadian kayak gitu Pak? Masih. Masih? Masih. A1 dan positif itu masih.
Karena kenapa? Terbukti waktu kita kan baru-baru ini survei untuk rencana pembukaan jalur pendakian ya 2023, 2022 dan 2024. Kayaknya ini 2023 akhir lah. Waktu petugas melakukan survei ke Gumbolo. Ada 3 petugas, nah dia masih di Ranupani, namanya salah satunya namanya Ferry, terus ada 3 petugas, 2 petugas, 1 porter, didampingi waktu itu ada kepala balai juga. Maksudnya bosnya Taman Nasional ikut sana mau selamatan ritual gitu. Itu aja kemasukan roh halus gitu. Roh halus yang kebetulan ada namanya Pak Tuangkat tadi bahwa menyampaikan bahwa yang satu istilahnya katanya si jelmaan macan putih, yang satunya lagi apa itu yang jaga di prasasti itu. Nah, yang satu siapa? 3-tiganya. Wah, itu kayak bertingkah ya orang kayak kesurupan waktu kalap gitu. Hebat juga, langsung dipegang. Nah, itu ditanya sama salah satu aja, kebetulan bisa mengerti secara spiritual, bisa mengerti, namanya Pak Tuangkat itu. Ditanya bahwa mereka menyampaikan ketidakpuasannya dengan istilahnya aturan-aturan yang ada sekarang. Contohnya banyak bangunan-bangunan yang tidak sesuai mestinya gitu loh. Contohnya kan di sana ada pos baru yang memang ini sudah aturan pemerintah ya gitu. Ada pos-pos baru, contohnya di belakang itu mereka nggak mau menerimakan. Nah, itu salah satu real ya, akhirnya disampaikan ke bosnya dengan bahasanya tadi, disampaikan dengan terimanya gimana Pak? Nggak terimanya ya, jangan banyak bangunan lagi rumahku malah kamu bongkari semua gitu. Rasa terusik. Itu terbukti. Nah, terbukti lagi baru-baru ini kan baru selesai. Itu tenaga pemborongnya bangunan yang di pos itu sampai ganti 4 kali. Ganti pemborongnya 4 kali. Karena takut. Semua yang kulingnya ini diganggu. Iya, boleh ditanya kalau nggak percaya Ranupan. Boleh ditanyakan sana. Karena keganggu gitu loh, ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, terus ada apa, terus sampai dilihatin sendiri, terus sampai kemasukan juga gitu. Ngomong apa pas kemasukan dia? Ya pokoknya ojo kabeh tempatku dirusak loh ya. Terus itu tadi. Oke. Ya terus padahal sudah secara kearifan lokal sudah dipakai selamatan, itu paling aman ya sebentar. Terus kembali lagi seperti itu. Jadi masih ada hal-hal semacam itu yang baru-baru ini masih ada. Sampai seperti itu. Itu Ranupani ya. Apalagi kan dengan ya kalau Mas Afri ke Ranupani terakhir kapan itu kan ada banyak bangunan-bangunan terus yang sebenarnya ini memenuhi standarnya dari memang suatu kebutuhan daerah-daerah seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang ya tadi yang si penunggu kan merasa terusik. Itu. Jadi sampai sekarang itu Mas ya, kalau saya pernah cerita belum ya, kalau istilahnya pakai tamping dulu Mas, saya pernah cerita ya di yang saya waktu tersesat, semua kegiatan itu harus menggunakan tamping dulu kalau di Tengger Mas. Tamping itu apa ya? Misalkan kayak disuguhno Mas, misalkan kayak makanan ini apa, misalkan sebelum kita makan, misalkan bungkusan ya, contohnya kita ke hutan bungkusan. Sebelum kita makan, kita kasih di tempat sedikit gitu, terus kita kasih rokok, terus kita sambat atau nyebutkan, contohnya dengan bahasa yang sederhana ya, permisi nun sewu lah, saya tidak akan mengganggu, mudah-mudahan perjalanan saya lancar, gitu, seperti itu. Ya siapapun yang mengucapkan seperti itu dengan tamping tadi ya lancar semua Mas.
ada jatahnya mereka lah. Betul. Gila, ada jatah reman juga begitu. Gokil. Tapi itu betul Pak ya? Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu sangat, apalagi kalau yang namanya di sekitar Bromo, semuanya masih menganut seperti itu. Masih kuat ya? Kuat. Beda lagi kalau di Tengger Ranupani ini kan masih sana termasuk kan Tengger Pendatang. Beda dengan Tengger Ngadas, Tengger Brangkulon atau Tengger Brangetan. Nah, Tengger termasuk Ranupani, Tengger Brangkidul, ini Kabupaten Lumajang, karena di sana adalah Tengger Baru. Gitu. Jadi banyak pendatang dari berbagai tengger, tapi adat-adat itu tetap masih digunakan. Tapi adat yang masih kental kalau kita berbicara adat Tengger ya Tengger Wonokitri. Wonokitri. Itu. Nah ini Pak agak menarik sih, kayak Bapak bilang kan itu tadi di gunung aja seperti itu. Ini kejadian gue sendiri nih bro nih. Ini zaman saya kuliah Pak, pernah saya tuh nyewa sama teman-teman nyewa sebuah kontrakan karena malas pulang kan dari kampus. Itu kontrakan 3 petak Pak. Di kontrakan itu jadi saya 5-5-nya cowok semua nih. Dari minggu awal sampai bulan awal itu hampir setiap malam itu si A mimpi basah dengan cewek cantik, wujudnya begini, pakaiannya begini, si B, si C, si D. Cuma saya doang yang enggak. Itu bener kayak kata Bapak bilang, malam ini si A, besok malam si C. Dan itu muter-muter, saya doang yang nggak digituin. Tapi saya dapatnya nggak kayak gitu Pak. Saya ngelihat aslinya Pak. Aduh Pak, itu iya nggak tahu ya kalau saya ngelihat. Gue ngeliat kuntilanak bro itu nggak kayak di pohon-pohon Pak, di pohon-pohon di film-film. Rambutnya lurus, cantik, merinding tuh. Sterek, keker, bajunya dekil, merinding. Iya. Merinding banget. Bajunya dekil, banyak tanahnya, rambutnya jigrak. Itu begitu Pak. Wah itu bener Pak. Jadi itu bener-bener kayak Bapak cerita persis. Tiap malam tuh mereka pada mimpi basah, dan katanya sampai pada ngomong ceweknya begini ya, iya, mukanya begini, pakaiannya begini, iya, itu mimpi basah semua. Itu kayak bener kayak Bapak digilir sama si makhluk ini. Itu kok bisa begitu Pak ya? Kok dia bisa, maksudnya apa ya, makhluk itu bisa nyambung ke hasrat orang gitu? Nah itu yang perlu diadakan penelitian. Enggak, ini bener Bapak cerita tadi, ini nyambung sama cerita gua. Itu di kota loh Pak, di Jakarta, apalagi di gunung Pak, ya kan? Wah, nah, tapi anehnya kan kejadian tadi setelah orang Jerman meninggal itu. Nah, korelasinya apa itu Pak kira-kira? Pemicunya ini si jenazah si WNA ini ditaruh, setelah itu kejadian. Mungkin ya merasa wah diusik mungkin dengan pendatang baru, mungkin kayak gitu mungkin. Bisa jadi. Karena setelah itu menurut saya, dengan saya sampai hingga Purna ini, yang saya ceritakan tadi ke saya ya fine-fine aja, baik-baik aja. Beda lagi kalau misalkan mereka yang punya punya pikiran yang sedikit pasti kelihatannya beda, malah sempat ada yang dipindah di luar kayak gitu. Tapi kalau yang fine-fine aja, kok ada beberapa orang teman saya bukan petugas juga kok mimpi sama. Pasti saya tanya akhir-akhir, mimpi ya? Enggak oh ya mimpi ya? Iya gitu ngaku. Tapi mimpinya enak cuy. Bukan main. Nah Pak, ini untuk orang-orang awam kayak saya nih Pak nih, kan ibaratnya apalagi di gunung ya Pak, kan setiap tempat pasti ada teritorialnya si A, si B, si C. Dan untuk mengenali ya sepengetahuan Bapak, tempat-tempat yang mungkin didiami oleh suatu makhluk itu, ciri-cirinya gimana, dan preventifnya kita untuk menghindari ternak yang kayak gitu-gitu gimana tuh Pak kira-kira Pak? Jadi begini, sebenarnya karena kita ini anggap aja makhluk paling sempurna ya, walaupun kita nggak tahu apa-apa, tapi pasti ada indera kita yang merasakan bahwa ada hal yang spesifik gitu. Contohnya bulu kuduk berdiri, kayak gitu. Terus apalagi kalau kita sudah, kalau tidak terbiasa memang jarang. Tapi kalau
sudah terbiasa, biasanya tahu teritorialnya. Contohnya perjalanan saya misalkan dari pos tadi sudah jelas positif ada, terus di tikungan danau sebelum ada bangunan itu ada. Tempo hari karena saya merasa sendiri, saya pakai jaket tebal itu ya, kok dingin di leher aja. Saya pikir cuacanya nggak, tahu-tahu diliatin gitu, besar tinggi hitam yang saya ceritakan itu. Loh, malah masih ada orangnya. Loh, orang sana bilang, loh kok mau medis sih gitu. Padahal yang diliatin saya, tapi dia tahu karena dia juga orang paham gitu. Loh kok anak mamet dia, kok ono hantu maksudnya gitu. Nah, jadi akhirnya karena lamanya saya di sana 36 tahun, akhirnya tahu titik-titik atau yang sampaikan teritorialnya tadi ya, seperti di Landengan Towo. Baru berangkat pos 1 itu namanya Landengan Towo. Sana pasti kadang-kadang orang seakan puter aja di situ, padahal tidak, tapi seakan puter aja. Sing katanya dikena oyot mima, padahal tidak sebenarnya. Ya salah satunya ya digoda barang halus tadi, di samping kecapean itu. Sampai kecapean. Kedua di Batu Rejeng yang tebing-tebing itu. Itu. Terus mau masuk Kumbolo, Ranu Kumbolo di Pondok, di Cemoro Kandang, Jambangan, setelah Jambangan Kalimati, Arjopodo, Cemoro Tunggal, Puncak. Jadi hafal titik-titiknya akhirnya. Pasti gangguannya di sana-sana aja. Gitu. Gitu. Nah iya sih, kadang-kadang kalau saya yang awam tuh ngerasa di tempat ini kayaknya anyep nih, gitu kan ada ngerasa ya, tapi ya, kita nggak bisa ngeliat, tapi ngerasa ini tempat kayak anyep tuh apa ya bahasanya, kayak lembab, ya kan, kayak ya kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya kan dengan bahasanya juga sama, dengan bahasanya walaupun kita tidak paham tentang metafisika kayak gitu, tentang hal-hal kayak gitu ya saya ngikut aja dengan bahasanya orang Tengger, bahwa ya kita istilahnya kalau kita di darat ini permisi lah, pokoknya amit-amit kita nggak mengganggu, mudah-mudahan jangan mengganggu kami, itu aja dengan bahasa Tengger kayak gitu. Karena saya juga pernah membuktikan dengan bahasa Jawa itu pun, waktu saya kelihatan monyet putih di Gunung Rinjani. Gimana tuh Pak? Gunung Rinjani? Iya, jadi kejadiannya gimana tuh? Ya, saya bertiga, saya lewat bukan Torean, lewat Senaru. Mau pos 2 itu udah gelap, udah pokoknya udah gelap lah, pokoknya jam 8, sekitar 8 lah, setengah 8, jam 8. Saya di tengah, di depan ini murid saya cewek, di belakang murid saya laki yang badannya besar gitu. Saya milih yang di tengah loh. Kok yang terasa saya pikir yang lihat saya sendiri. Saya berhenti, nyumpet rokok dulu, saya bilang gitu. Nyumpet rokok dulu, terus nyumpet satu, saya taruh situ, sama biasa ada di Tengger kan gitu. Permisi, ngasih rokok, terus sampai berbicara bahasa Jawa ya, permisi, amit-amit, kayak gitu. Terus baru menghilang, saurungnya berhenti di jalan persis ini. Makanya anak-anak saya ajak berhenti tadi. Kera putih, Mbak. Di sini kono kera putih, saya bilang gitu. Sebesar apa itu Pak? Sekitar orang. Oh besar? Kan nggak masuk akal. Iya. Setelah itu akhirnya saya, yang lewat Senaru itu akhirnya saya bermalam di pos 2. Jarang porter-porter siang malam yang tidur di sana. Yang banyak tidur di pos 1-nya. Gitu loh. Wong-wong orang-orang sana, loh kok berani. Padahal saya aman-aman aja gitu. Contohnya gitu. Maksudnya dengan bahasa apapun ya, dengan etikat baik kita, ya mereka ngerti, nggak ganggu. Ya buktinya itu tadi. Salah satu 2015 kejadiannya.
Saya turun itu udah malam, udah gelap. Saya harus bermalam di mana, akhirnya bermalam di pos 2 tadi. Turun dari Rinjani dengan murid-murid saya. Saya berhenti gitu. Setelah paginya siang ya, saya nggak bilang apa-apa ke 2 murid saya tadi. Santai-santai ngomong apa. Paginya begitu sudah ada matahari, saya ngobrol. Ngerti yang Pak Mbo ngajak berhenti? Iya Pak Mbo. Kamu kelihatan apa? Ini kelihatan apa? Sama. Kerap putih. Iya Pak Mbo ngajak mandek lah. Pikir ono kerap putih lah gini bengi-bengi. Maksudnya dengan bahasa kita, yang penting ketulusan hati kita. Iya. Nah, saya ada sedikit pengalaman juga di Senaru itu. Waktu itu porter sana lewat Senaru itu nggak berani trekking turun malam, Pak. Nggak berani? Iya. Betul. Waktu itu saya maksain dan itu porternya marah-marah waktu itu. Iya betul. Betul. Senaru. Iya. Saya berangkat Sembalun, turun Senaru. Gitu aja dia turun itu saya dan kaget dia ngeluarin parangnya itu turun sambil karena kejadian itu dia pamannya atau siapanya turun malam situ hilang Pak, orang situ nggak ketemu jasad sampai sekarang. Betul. Jadi itu kadang-kadang ya kearifan lokal kita ikutin aja sih ya Pak ya. Iya. Itu salah juga sih saya maksain dan memang Senaru agak-agak tuh. Oke, ini seru ya kita ada juga nih kisah-kisah Pak Glembo yang horor-horornya nih kan dari kemarin kan kisah hilang, kisah evakuasi. Nah ini hari horor. Om Glembo, nih sebelum kita tutup ceritanya nih tentang yang gini-ginian nih, pesannya Om Glembo nih apa aja nih buat yang pada nonton nih? Ya, yang penting ya kita tidak kosong, kita tetap semua positive thinking. Tentunya doa apapun yang kalian punyai, kalau walaupun ke gunung seperti itu, apalagi masuk hutan ya berbicara ya mungkin assalamualaikum atau apalah, yang penting dengan niatan tadi. Jangan sampai kosong, yang jelas itu. Karena masih banyak hal-hal yang di luar nalar lah, kalau bisa kayak sebutkan satu persatu ya sewering udah gitu. Betul. Dan buat yang belum pernah ngerasain atau gimana juga jangan remehin. Mungkin bukannya nggak ada, belum. Betul. Saya juga dulu gitu Pak. Saya pernah dari sekian tahun tuh dulu mendaki nggak pernah, tapi sekali ngerasain ekstrim, habis itu udah. Oke. Saya ngetengin lagi. Soalnya tempat yang baik ya. Bromo yang dari penanjakan kan baik ya. Oh gitu. Ya. Ini pernah ya gitu dengan niatan yang jelek ini anak ini pokoknya wah lintas aja gini. Dikira ada lampu-lampu waktu itu Kasodo, dikira udah deket. Lintas aja nggak tahu bertumpuk-tumpuk situ, meninggal dua-duanya. Meninggal sempat pencarian setengah hari. Jadi satu meninggal dua-duanya. Numpuk gitu. Numpuk. Penyebabnya itu apa jadinya? Ya kayak halusinasi lah kayak gitu. Dan mungkin itu karena dia mentang-mentang juga sedikit kena wine lah gitu. Oke. Gitu. Anak Pasuruan aja. Anak Pasuruan. Lihat kan situ dari sana kan atas, dari penanjakan sana dekat ada lampu, sana blek langsung. Sempat pencarian setengah hari. Ketemu udah evakuasi turun akhirnya. Karena ke atas sulit, dievakuasi turun, udah meninggal dua-duanya. Akibat nggak menjaga adab bicara. Betul. Ya? Itulah bro. Jadi ini pembelajaran ya. Yang namanya dimanapun, nggak cuma di gunung ya, namanya adab kita. Ya. Nggak usah di gunung. Sepakat. Di rumah orang aja kita harus nyadap. Sepakat. Oke, mulai bos sebelumnya saya makasih banget ya. Siap. Sudah Sama-sama. diceritakan lagi kisahnya. Mudah-mudahan ini berguna buat yang nonton. Kalau dimanapun kita, jaga adab kita. Karena adab kita dijaga, insya Allah kita akan aman dimanapun kita berada. Oke, gue Arfi dari Jajah Malam dan Om Glembo pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.